Sagara Burayotan! Kalau ditanya gunung apa yang paling indah yang pernah didaki, akan banyak jawaban tergantung kapan mendakinya, lagi cuaca apa waktu mendaki, dan dari sisi mana melihatnya. Karena setiap gunung punya keindahannya yang berbeda, dan setiap gunung juga punya cerita, karakter, dan bentang alam yang berbeda. Malam ini, saya dan kawan-kawan berangkat dari Jakarta menuju kawasan Garut. Kami berencana mendaki salah satu gunung yang menjulang dan berjajar di kota yang terkenal dengan dodolnya. Jam 11 malam kami tiba di kota Garut dan memutuskan menginap untuk beristirahat. Besok pagi baru kami lanjutkan perjalanan ke Kampung Sagara, di mana kendaraan mobil hanya bisa sampai. Jika kamu naik motor, maka bisa berkendara sampai base camp Gunung Sagara. Dari Kampung Sagara ke base camp jaraknya sekitar 1,5 km. Seperti di awal tadi yang disampaikan bahwa setiap gunung memiliki cerita dan daya tarik masing-masing. Nah, salah satunya adalah Gunung Sagara yang akan kami daki. Gunung ini berlokasi di Kecamatan Sucinaraja, Kabupaten Garut. Gunung ini termasuk gunung yang masih asri dan jarang terjamah. Nama Sagara sendiri sebagai destinasi pendakian memang belum terlalu terkenal. Masih kalah terkenal dari Gunung Cikuray, Gunung Guntur, dan Gunung Papandayan yang namanya sudah warawiri di dunia pendakian. Namun berkat kekuatan media sosial, pesona gunung ini menjadi semakin diketahui orang banyak, terutama karena pemandangan lautan awan dan danau yang terlihat dari puncaknya. Wah kawan, udah kebayang dong keindahan yang ditawarkan dari atas gunung ini. Dari kota Garut menuju Kampung Sagara sekitar 1 jam dengan kondisi jalan sudah bagus dan bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun 4. Ada satu titik mendekati Kampung Sagara, jalannya hanya bisa 1 mobil dengan tanjakan yang lumayan tinggi. Harus berhati-hati di sini. Untuk mendaki Sagara, ada 2 pilihan jalur pendakian.
Pertama, jalur Tajur di Tajur Kidul menawarkan rintangan yang akan menantang pendaki berpengalaman. Sementara jalur Sagara adalah jalur baru dengan waktu tempuh lebih pendek. Nah, kami berenam mendaki melalui jalur Sagara. Di Kampung Sagara, kami titipkan kendaraan mobil dan kemudian berganti kendaraan dengan ojek yang sudah kami pesan sebelumnya dari petugas base camp. Sekitar 10 menit menembus sejuknya udara Kampung Sagara, kami pun tiba di base camp. Fasilitas yang ada di base camp ada toilet, warung makan, dan musola. Terdapat juga buah tangan atau oleh-oleh khas dari Gunung Sagara, yaitu kopi Sagara. Setelah registrasi, dilanjutkan briefing tentang teknis pendakian dan berdoa, kami bersiap mendaki Gunung Sagara. Kami ditemani oleh seorang ranger Gunung Sagara, yaitu Kang Acong. Kang Acong ini yang merintis jalur pendakian Gunung Sagara dan aktif dalam kepengurusan di base camp Sagara. Sagara Raya. Oh ya, dulu kendaraan roda 2 masih bisa dikendarai sampai pos 1. Namun kini tidak diperbolehkan, dikarenakan sudah tidak ada yang menjaga motor yang diparkir di pos 1. Jadi start trekking dimulai dari base camp. Namun pagi itu kami diberikan kemudahan dari pihak base camp, yaitu diperbolehkan naik ojek sampai pertengahan pos 1. Sebenarnya tidak terlalu jauh, namun cukup menghemat perjalanan. Jika naik ojek sekitar 5 menit, maka berjalan kaki ditempuh sekitar 30 menit. Jalanan dari base camp ke pertengahan pos 1, mata akan terasa segar dengan pemandangan kebun warga berupa tanaman kol, cabai, kacang, labu, dan makin keren ketika melewati pohon-pohon pinus dan kebun kopi. Wilayah Sagara juga terkenal sebagai salah satu penghasil kopi dengan cita rasa khas. Setiba di pertengahan pos 1, kami memulai pendakian. Jalur pendakian masih didominasi oleh kebun warga dengan jalur landai. 10 menit kami berjalan, kami melewati pos 1. Di pos 1 sendiri terdapat warung dan shelter yang tutup. Dulunya di sini tempat parkir dan menitipkan kendaraan motor. Di sini pula terdapat sumber air terakhir. Oh ya, di pos 1 ini sinyal masih mantap jaya. Tidak jauh berjalan dari pos 1, kami mulai masuk hutan Gunung Sagara. Udara yang tadinya agak hangat
Tiba-tiba terasa sejuk dan dingin. Pohon-pohon tinggi dengan daun rimbun menyelimuti pendakian kami. Di sepanjang pendakian didominasi tumbuhan karembi, rotan badak atau boboai, dan pohon puspa yang memang habitatnya di daerah ketinggian. Di sepanjang pendakian kami ditemani oleh suara tonggeret. Kamu yang suka naik gunung tak akan asing dengan suara ini. Serangga dengan suara khas dan unik ini sangat sering dijumpai di dalam hutan tropis. Suaranya seringkali membentuk suatu senandung dan bersaut-sautan begitu keras. Dan saya baru tahu ternyata suara tonggeret hanya dihasilkan oleh si jantan. Suara senandung yang khas bersautan dilakukan oleh tonggeret jantan dengan tujuan memanggil betina. Jalur pendakian dari pos 1 ke pos 2 tidak terlalu terjal, masih bisa kami lalui dengan tertawa-tawa dan ngobrol. Sebenarnya perjalanan dari pos 1 ke 2 sudah tampak jelas kalau kami berjalan di atas sebuah punggungan bukit. Dan kelak, pendakian ini hingga puncak akan tetap berada pada punggungan ini. Saya pun sudah bisa membayangkan tanjakan-tanjakan yang akan kami hadapi nanti. 30 menit kami berjalan, akhirnya tiba di pos 2. Di pos 2 kami bertemu 2 orang pendaki dari Ciamis. Mereka berencana mau camp di pos sebelum puncak. Kami istirahat sejenak untuk sekedar mengambil nafas. Menurut saya, Gunung Sagara ini termasuk terjaga kebersihannya. Di jalur pendakian sama sekali tidak terdapat sampah. Dalam hati berdoa agar seterusnya para pendaki bisa menjaga kelestarian gunung ini. Setelah cukup beristirahat, kami melanjutkan pendakian ke pos 3. Jalur pendakian mulai berubah, tanjakan-tanjakan mulai menghadang kami. Kemiringan 20 derajat harus kami lalui dengan perlahan. Akar-akar pohon mulai banyak di sepanjang pendakian ke pos 3. Bagi saya, akar-akar ini sangat membantu dalam berpijak, sekaligus jika tanjakan terlalu terjal bisa dijadikan pegangan tangan untuk menarik tubuh ke atas. Akar-akar ini akan beda tampilannya jika mendaki di musim kemarau. Saya dan teman-teman mendaki di musim hujan, jadi akar-akar tampak jelas kelihatan. Berbeda halnya ketika mendaki di musim kemarau, maka akar-akar ini akan tertutup oleh tanah dan debu. Jadi buat kamu yang akan mendaki di musim kemarau, siap-siap membawa buff atau penutup hidung ya, agar debu tidak masuk dalam saluran nafasmu. Beberapa kali kami bertemu dan melewati pohon-pohon tumbang yang sudah berlumut tebal, menambah eksotis jalur pendakian ini. Udara semakin sejuk saya rasakan, dan seperti pos-pos sebelumnya, jalur pendakian bersih dari kotoran sampah. Oh ya, Gunung Sagara memiliki pantangan dalam mendaki yang merupakan kearifan lokal. Kang Acong menjelaskan berkaitan pantangan berpakaian warna hijau. Khusus buat Gunung Sagara ya. Terutama pakaian yang kalian pakai itu jangan berwarna hijau mencolok. Itu sudah menjadi aturan atau kearifan lokal Gunung Sagara. Oh iya, sebenarnya nama asli gunung ini adalah Gunung Piit. Piit adalah jenis burung yang suka makan padi. Biasa kita kenal burung emprit. Nah, karena letaknya di Kampung Sagara, jadilah para pendaki menyebutnya Gunung Sagara. Mungkin karena namanya yang tidak begitu populer, membuat keadaan di gunung ini masih sangat terasa alami dengan vegetasi hutan yang cukup rapat. Cocok banget buat kamu yang cari sensasi rimba berpetualang di hutan karena bakal dapat banget auranya.
45 menit berjalan kami sampai di pos 3. Pos 3 ini berupa dataran kecil. Perjalanan dari pos 2 ke pos 3 cukup menguras tenaga. Sambil istirahat, Kang Acong menjelaskan tentang kondisi Gunung Sagara. Menurut Kang Acong, Gunung Sagara ini memiliki kuota pendakian, yaitu 150 orang per hari. Jika melebihi batas kuota, maka pendaki akan ditahan di base camp, tidak bisa mendaki. Saya pribadi sepakat dengan batas kapasitas pendakian gunung ini, sebab tujuannya jelas, yaitu untuk menjaga keseimbangan ekosistem gunung. Karena biar bagaimanapun, manusialah yang menyebabkan alam dan hutan rusak, dan untuk itu harus dikendalikan. Jadi untuk kamu yang ingin mendaki Gunung Sagara, jangan sampai kehabisan kuota ya. Kamu bisa booking dengan kontak pihak base camp sebelumnya, atau bisa juga dengan langsung datang ke base camp-nya. Biasanya weekend adalah saat-saat paling ramai pendakian. Setelah cukup istirahat, kami melanjutkan pendakian ke pos 4. Kami pikir perjalanan dari pos 2 ke 3 adalah yang paling berat. Ternyata tanjakan-tanjakan dari pos 3 ke 4 lebih dahsyat. Kemiringan 35 derajat menghajar fisik kami, tanpa bonus dan terus-menerus tanjakan tanpa henti. Jalur pendakian didominasi pohon puspa dan pohon sirung, dan di lerengnya ada pakis berduri. Jalur pendakian semakin rapat oleh akar-akar melintang. Kami saling memberi semangat di tanjakan-tanjakan terjal agar tetap terus melangkah. Kabut mulai turun, udara terasa semakin dingin, padahal waktu menunjukkan jam 11 siang. Beberapa kali kami berhenti istirahat sambil berdiri mengatur nafas yang mulai terengah-engah. Dari info ketika briefing sebelum mendaki di base camp tadi, rata-rata pendakian ke puncak Sagara adalah 3 jam. Ini yang mendasari pihak base camp membuat aturan batas maksimal mendaki, yaitu jam 3 sore. Karena dikhawatirkan akan beresiko buat pendaki jika mendaki saat gelap. Hutannya sangat lebat. Ketika kami turun pun jam 3 sore terasa sudah gelap di dalam hutan. Alasan lain pihak base camp melarang mendaki malam karena resiko kekurangan oksigen, sebab malam hari akan berebutan dengan tumbuhan. Kemudian jarak pandang akan terbatas, serta resiko mendirikan camp yang aman pun jadi sulit di malam hari. Jadi jangan sampai kamu salah dalam mengatur jadwal mendakimu ya di Gunung Sagara. Saran dari pihak base camp agar mendaki sepagi mungkin, jadi bisa mengantisipasi jika terjadi hal-hal di luar rencana awal pendakian. Dalam perjalanan dari pos 3 ke pos 4, kami bertemu dengan cacing tanah berukuran besar yang dikenal dengan nama cacing sonari. Cacing ini termasuk cacing unik karena hanya bisa hidup di ketinggian tertentu. Jika malam hari, cacing sonari bisa mengeluarkan suara seperti sonar atau seperti jangkrik. Cacing ini banyak juga ditemui di kawasan Gunung Halimun, Gunung Salak, dan Gunung Gede Pangrango. Cacing sonari memiliki banyak khasiat, diantaranya dijadikan obat untuk tipes, meningkatkan vitalitas, dan bahan kosmetik. Cacing sonari sangat unik karena mempunyai sebagian siklus hidup di atas pohon tumbuhan paku dan juga hidup pada bagian batang pohon yang sudah lapuk dan lembab. Karena manfaatnya yang luar biasa, beberapa pihak menjadikan sonari sebagai perburuan
apalagi harganya di pasaran termasuk tinggi. Perburuan cacing sonari untuk komersial tentunya akan mengancam kelestarian cacing sonari dan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan seperti merusak tumbuhan paku ataupun menebang pohonnya. Tentu sangat berpotensi merusak kawasan hutan. Hampir 1 jam kami berjalan, akhirnya kami tiba di pos 4. Kami duduk istirahat di bangku yang dibuat dari dahan-dahan pohon. Tanjakan terjal dan panjang membuat kami perlu mengatur nafas dan mengistirahatkan kaki. Kabut tampak semakin tebal menyelimuti hutan. Di pos 4 ini terdapat lahan untuk camp berundak-undak. Ada yang agak luas, ada pula yang hanya muat 1 tenda. Secara keseluruhan bisa menampung sekitar 10 tenda di pos ini. Sekitar 5 menit istirahat, tiba-tiba hujan turun. Awalnya rintik-rintik, namun berubah menjadi deras. Teman-teman segera mengeluarkan jas hujan masing-masing. Salah satu hal yang berat adalah mendaki di saat hujan deras. Selain jarak pandang semakin terbatas, juga jalur pendakian menjadi licin dan akan menjadi lebih sulit jika jalur pendakian berubah menjadi jalur air yang pastinya bisa membuat sepatu basah hingga kaos kakinya. Dan di perjalanan menuju puncak, kami terus-menerus diguyur hujan deras. Benar saja, jalur air harus kami lewati. Tanjakan dengan kemiringan 35-40 derajat terus-menerus menemani pendakian menuju puncak. Ibarat pepatah, sepandai-pandainya tupai meloncat, akhirnya akan jatuh juga. Sepandai-pandainya kaki melangkah, akhirnya sepatu basah juga. Air mulai masuk ke dalam sepatu, baik dari sisi samping maupun dari atas, hasil rembesan dari jas hujan ataupun celana yang basah. Hujan tak kunjung berhenti, kami pun tetap melangkah, meski badan dan kaki terasa semakin dingin. Di sini terasa pentingnya mental mendaki ketika menghadapi cuaca buruk. Saling memberi semangat serta membantu teman melewati tanjakan terjal. Di samping itu, sebelum mendaki dan selama mendaki, kami sudah makan terlebih dahulu agar punya tenaga cukup dalam pendakian. Menurut Kang Acong, di Sagara pernah terjadi kasus hipotermia. Hipotermia atau yang sering disebut hipo adalah penurunan suhu tubuh secara drastis yang berpotensi berbahaya. Penyebab yang paling umum adalah berada di lingkungan bersuhu dingin dalam waktu yang cukup lama. Penyebab hipo rata-rata karena kurang makan, yang menyebabkan badan kedinginan hebat. Untuk mengantisipasi, pastikan kalau perutmu sudah terisi makanan bergizi ya. Bukan ciki-ciki loh ya, atau makanan bermisin lainnya. Di samping itu, perlengkapan mendaki seperti baju ganti dan jas hujan juga perlu disiapkan. Dan yang tak kalah pentingnya adalah kesiapan mental dan fisik. Sekitar 10 meter dari puncak ada sebuah shelter. Kami pun berteduh sambil menunggu hujan reda. Sengaja kami tidak langsung ke puncak, secara hujan masih deras dan kabut tebal menutupi view di puncak. Kami membuka bekal makan siang serta segera membuat minuman hangat. Jari-jariku terasa beku karena kedinginan dan basah oleh air hujan. Suhu udara sekitar 20 derajat Celcius.
Makan siang terasa sangat nikmat sekali ditemani teh hangat. Di shelter ini juga menyediakan penyewaan alat-alat outdoor seperti tenda, matras, sleeping bag, dan kompor. Jadi kalau kamu mau sewa tenda, cukup kontak petugas di base camp, maka ketika sampai di puncak, tenda yang kamu sewa sudah berdiri. Dan ternyata bukan hanya menyewakan alat pendakian saja loh, di shelter ini juga menyewakan power bank untuk ngecas gadgetmu. Wah, mantep jaya! Apalagi di puncak bisa dapat sinyal handphone. Selepas makan siang dan hujan sudah reda, kami bergegas menuju ke puncak yang sudah di depan mata. Tidak butuh waktu lama untuk mencapai titik tertingginya. Hanya sekitar 5 menit berjalan, kami sudah disambut oleh kabut yang menutupi panorama lereng Gunung Sagara. Pusat perhatian sudah pasti tertuju di sisi timur laut. Dari sini akan terlihat hamparan danau Talaga Bodas yang menawan. Sisi ini juga merupakan spot ikonik Gunung Sagara untuk menyaksikan sunrise. Pemandangan matahari terbit ini biasanya diiringi oleh hamparan lautan awan. Meski cuaca kurang mendukung ketika kami sampai puncak, tidak menjadi masalah buat kami. Yang utama bagi kami adalah kebersamaan bisa mencapai puncak. Walau baru beberapa gunung yang sama-sama kita jelajahi, namun rasanya seperti kita sudah menyanggupi jalur apapun yang ditawarkan. Karena jika bersama kalian, betapapun terjal dan berlikunya jalur yang dihadapi, akan selalu ada tawa yang kita bagi, akan selalu ada kebersamaan yang dilalui. Benar kata Ali sebelum berangkat mendaki. Apapun gunungnya, yang penting dengan siapa mendakinya dan apa ceritanya di sepanjang jalur pendakian. Dan pada akhirnya saya sadar bahwa mencapai puncak tertinggi bukan menjadi sebuah kebanggaan buat saya, bukan lagi menjadi tujuan utama. Karena setiap pendakian yang pernah dan akan kita daki sama-sama lagi akan menundukkan kepala kita lebih rendah lagi di hadapan ciptaannya. Sampai di sini pendakian Gunung Sagara di Garut, sampai bertemu di atap langit Indonesia lainnya. Yang menggelambir itulah. Ini pas nih. Ke atas ya. Atas Pak ke bawah? Burayot Kang atau burayot doang nih? Burayot Kang. Sagara Burayot Kang. Oh, oke. Ke atas ke bawah? Ke atas. Li. Sagara Burayot Kang. udah di jalan dong. Kalau yang begitu belum nyala tuh. Ikan gabus, ikan asin. Jalurnya bagus, terusin. Dua ketiga berat tuh. Iya. Nah, tiga keempat lebih berat. Lebih berat. Lebih berat dan lebih panjang ya. Lebih panjang. Panjangnya itu dengkul kita hampir nyampe ke dagu.
Jadi nggak mau bilang mas udah deket atau sedikit lagi nggak, memang masih jauh, dan berat. Betul. Sepatunya kenapa guys? Satu lagi mau copot lagi. Oh jadi kiri kanan deh nih. Pas lah sepasang. Kue cucur anget-anget. Jalurnya keren banget. Mantap.